saya Ira Puspita, biasa dipanggil dengan Ira, dan saya owner Somai di Misal Puspita. Saya mulai usaha dari tahun 2014 ketika suami saya kena PHK dan saya jualan di pinggir jalan di lapangan di Jawa. Kemudian berawal dari cappuccino cincau, nama jadi Somai dan sekarang berkembang jadi dimsum. Kemudian juga saya juga nggak menyangka sih kalau usaha bisa berkembang seperti ini. Perjalanan panjang dan nggak mudah sebenarnya. Ya, mensiasati karyawan memang paling susah adalah permasalahan karyawan dan SDM ya gitu ya. Kita menganggap mereka itu seperti saudara. Kita menganggap mereka itu mereka curhat sama kita. Kemudian kita juga pendekatannya bukan sebagai aku bos gitu ya. Tapi nggak seperti itu. Salah satu karyawan saya Riani ini dia suka nyanyi. Kebetulan saya mantan penyanyi festival. Jadi kita sering rekaman bareng pakai salah satu aplikasi di ruang produksi gitu, yang seperti itulah gitu, supaya mereka betah lah, nggak dianggap sebagai karyawan. Ada terlalu jauh bedanya antara karyawan dan bos, itu aja. Punya modal gitu kan, aku berawal dari pinjam ke bank keliling, kemudian yang dicicil tiap hari gitu ya. Ingat banget dulu sampai dengan saya pernah masuk gorong-gorong, saya pernah muka saya kebakar habis, itu udah pernah. Dulu saya jualan pernah diusir sama satpam di UI, semua barangnya diambil gitu ya. Itu juga semua sudah pernah saya lewatin sampai akhirnya saya bisa menemukan passion di Somai dan dimsum ini. Itu perjalanan yang mencari yang nggak sebentar gitu ya, makanya sampai sekarang udah 6 tahun, 7 tahun, jalan 7 tahun ini saya fokus ke Somai dan dimsum. Perjalanan panjang dan ini memang membutuhkan semangat dan kemauan dari kita sendiri sih sebenarnya. Banyak yang nanya juga kenapa saat ini saya mau capek-capek berbisnis ya, padahal suami kerja mapan gitu. Begini, saya ini orang yang banyak berkecimpung di dunia sosial. Semakin saya punya penghasilan sendiri, saya bisa banyak menolong orang. Dan alhamdulillah saat ini saya fokus ngurusin anak jalanan dan anak yatim piatu. Saya punya cita-cita ingin jadi orang kaya, karena kalau saya semakin kaya, saya semakin akan banyak ngasih ke orang dan banyak menolong orang gitu. Sekarang ini sih saya banyak ngasih pelatihan secara gratis, kemudian juga fokus ke yayasan itu sih untuk saat ini. Tapi ya mohon doanya aja supaya usaha ini cepat berkembang dan bermanfaat buat semua orang. Kebetulan saya ketua divisi sosial di Grup Kuliner Indonesia. Dan di Grup Kuliner Indonesia ini kan suatu grup kuliner yang cakupannya itu nasional gitu ya. Saya banyak bergabung dan saya kenal dengan Yayasan Yatim Piatu Senja itu karena mereka adalah binaan dari Kulin gitu loh. Jadi saat ini yang banyak berhubungan dengan anak-anak yatim itu, yayasan itu adalah saya. Saya senang melihat mereka walaupun yatim dan yatim piatu dan duafa, tapi mereka anak-anak yang sopan dan kita bantu untuk semaksimal sebisa kita aja gitu ya. Cuma memang saya ingin anak-anak ini punya masa depan yang cerah, tidak merepotkan orang lain, mereka bisa mandiri dan intinya mereka punya masa depan bagus. Intinya usaha itu sebenarnya bukan di modal bisa dicari, tapi permasalahannya adalah mental. Kita sangat dibutuhkan mental yang sangat kuat, karena di lapangan ketika kita mulai usaha banyak sekali permasalahan yang akan timbul. Salah satunya adalah SDM. SDM adalah permasalahan yang utama untuk orang-orang UKM. Kita terlalu sering ada bongkar pasang ya, kita sudah capek-capek training, orangnya keluar. Begitu terus, nggak akan pernah ada selesainya gitu ya. Makanya mental itu perlu banget. Seperti saya dulu di awal tiap pagi saya cari ayam, cari ikan ke pasar, cari yang segar gitu ya, itu jam 3 pagi. Kemudian giling segala macam gitu ya. Itu udah rutinitas tiap hari seperti itu. Jadi untuk menjaga mutu, untuk menjaga konsumen supaya puas dengan produk kita, pertama kita harus konsisten dengan produk yang kita buat. Kedua, kita harus tetap jaga mutu, itu jangan dilalai ya. Kemudian juga ya itu tadi, kalau yang masalah modal itu nanti ngikutin kok, rezeki itu akan ngikutin gitu loh. Ada aja yang rezeki itu ada aja.
Ya, untuk bisa menentukan passion saya adalah fokus di somai dan dimsum itu memang membutuhkan perjalanan yang panjang. Kemudian saya juga ngikut UKM di Wali Kota Depok, diberikan pelatihan sama mereka, banyak pelatihan yang saya ikuti. Kemudian hingga akhirnya saya terpilih menjadi 30 UKM terbaik se-Indonesia melalui BRI Inkubator di tahun 2021 ini. Dan saya juga sekarang proses MD. Suatu proses MD itu adalah izin edar supaya produk saya bisa diterima di supermarket, yang seperti itulah gitu ya, supaya aman. Dan itu nggak mudah gitu ya, diperlukan tenaga, pikiran, fokus gitu ya, dan tentunya juga permodalan gitu loh, karena memang biaya-biaya untuk labnya, untuk beli peralatan itu nggak sedikit. Ya, MD itu izin edar, itu salah satu syarat kalau kita mau memasukkan produk kita ke supermarket ya. Jadi kalau tidak punya izin, MD itu beda dengan PIRT. Kalau PIRT adalah produk makanan kering, tapi untuk produk frozen itu memang harus punya MD. Jadi kita juga jualan di supermarket itu juga tenang, nggak takut sweeping gitu ya. Itu memang yang saat ini sedang digalakkan pemerintah adalah MD itu. Memang ya karena dibutuhkan modal yang lumayan juga ya, jadi nggak semua teman-teman UKM mungkin saat ini belum bisa MD itu sih sebenarnya, tapi memang MD itu wajib sekali. Masya Allah ya, kalau tanya MD berat apa enggak ya. Sebenarnya sih MD kalau kita tekun, fokus, kita bisa sebenarnya. Cuma memang kita mencari waktu di sela-sela kesibukan kita juga gitu ya. PR-nya banyak, isiannya ya, form-formnya banyak. Kita harus buat SOP, kita harus prosedur ini dan itu dan segala macamnya. Memang untuk UKM mungkin lumayan berat ya gitu, karena kita harus berbagi waktu antara produksi dan ngurus MD ini sendiri, kemudian ke lab dan lain-lain. Memang berat, tapi itu wajib untuk makanan frozen ya, untuk makanan kayak berbentuk beku atau susu atau minuman tuh memang wajib MD. Ya, mungkin orang banyak melihat Somai Dimsum Puspita saat ini brandingnya sudah naik. Kemudian kami sudah juga dalam proses MD. Penjualannya ada di mana-mana. Mungkin orang saat ini melihatnya seperti itu, tapi mereka tidak tahu perjuangan kami di belakang sebelumnya. Saya pernah diusir Satpol PP, saya pernah kebakar mukanya, saya pernah masuk gorong-gorong, jatuh di Jalan Margonda, jungkir balik dan segala macam, itu sudah gitu ya. Makanya itu saya bilang tadi perlu mental yang sangat kuat, karena mungkin kalau orang lain ketika mukanya kebakar karena sedang produksi, sedang jualan tadi itu, mungkin udah nggak akan jualan lagi gitu loh. Cuma ya itu tadi, segala saya percaya banget sih proses yang saya lewatin itu, kalau kita tekun, kita fokus, insya Allah hasilnya akan maksimal. Kalau disuruh menceritakan mengenai muka saya kebakar ketika jualan di Juanda ya, saya dulu pernah. Itu dulu kompornya itu meja itu yang portable, yang bukaan. Jadi ketika dia berat, mungkin keberatan dengan kompor di atas, kemudian dandangnya jatuh miring, pas mendarat di muka saya gitu ya. Jadi langsung saya larikan ke salah satu rumah sakit negeri di Fatmawati, dan lumayan lama prosesnya, sampai 2 tahun saya pengobatan itu, sampai benar-benar total sembuh dan benar-benar kayak mumi, karena tiap hari muka saya dibuntel sama kasa putih ya gitu, supaya tidak kena matahari. Itu sih pengobatannya sangat lama dan sakit banget. Mempertahankan itu lebih sulit ketimbang kita membangunnya. Mempertahankan itu pertama saingan juga banyak, kemudian juga sekarang UKM banyak yang udah maju, ditambah kita juga harus bersaing dengan produk pabrikan ya. Tapi bismillah ya, kita berusaha untuk berjuang menciptakan produk itu maksimal, kemudian dengan mutu premium, kemudian juga kita menjaga hubungan baik dengan konsumen, menjaga hubungan baik dengan toko frozen gitu ya. Untuk teman-teman UKM yang apalagi dalam kondisi susah corona sekarang ini ya, mungkin penjualannya agak seret ya, sedang menurun, tetap semangat,
tetap konsisten dan banyak berdoa gitu. Buat saya secara pribadi banyak sedekah. Dan satu lagi, kalau bisa jangan riba. Kenapa saya bilang itu? Saya yang pernah ngalamin selama perjalanan ini saya meriba, pinjam uang gitu ya. Dan cobaannya Masya Allah dahsyat. Kita pinjam 10 juta, keluar ratusan juta. Itu udah pasti gitu. Makanya alhamdulillah saat ini saya sudah tidak riba. Berkat ditolong salah satu BPR Syariah di Bogor. Alhamdulillah amanah umat ini sangat membantu saya untuk permodalan. Kemudian juga tidak riba karena akadnya beda dengan yang konvensional gitu ya. Benar-benar membantu saya untuk permodalan. Jadi saya ingin usaha maksimal, saya ingin punya niat baik ya. Saya punya usaha sudah yang mapan, bisa berguna buat saya, keluarga, kemudian juga untuk masa depan. Kemudian juga saya bisa menolong banyak orang gitu kan. Jadi saya berusaha untuk bisnis yang jujur, bisnis berkah, dan itu tadi tidak riba, insya Allah. Ya, terima kasih untuk wajah UMKM Indonesia yang berkenan hadir ke rumah produksi saya, Somai Dimsum Puspita. Yuk kita bareng-bareng membangkitkan semangat buat teman-teman UMKM ini yang sedang terpuruk karena corona ini ya. Kita membangkitkan usaha mereka, kita beri semangat ke mereka. Dan jangan lupa tekan subscribe, share, dan komentar. Terima kasih.